Halo semuanya, selamat datang kembali. Welcome back di Soccer Podcast Ermiva. Oke, hari ini pada sore hari atau yang nontonnya malam hari atau yang subuh hari ya terserah Anda lah pokoknya itu mah. Kita kembali lagi dan bertemu lagi di podcast yang inspiratif di podcast Soccer Ermiva. Hari ini kita kedatangan tamu, ya saya bilang ini istimewa nih. Ya karirnya panjang gitu kan, segalanya panjang gitu lah. Ceritanya juga ini panjang nih, tim kreatif ngirim skrip panjang ini. Oke, sebelumnya untuk para sobat Ermiva, jangan lupa di subrek like, share, and comment, dan tidak lupa juga komentar terbaik Anda akan dipilih dan akan mendapatkan giveaway. Saya bacakan sponsor dulu ya. Ini panjang nih, tim kreatif kebangetan nih. Oke, terima kasih juga untuk sponsor kita pada FTC, Ayam Halal Sehat, kemudian Koperasi Erumi. Nah, ada di sini nih. Nah, kalau FTC sama Ayam Halal Sehat di sini nih. Ada nggak ya kira-kira? Oke, kemudian ada Mills. Kebetulan saya pakai sih masih timnas yang dulu ya ini. Nggak apa-apa lah ya. Wardrobe-nya belum datang. Terus Sakti Andra Printing. Jadi kalau mau Anda ngeprint bisa ke Sakti Andra Printing. Itu yang mensponsori acara ini dan mensponsori Elmiva League. Kemudian ada Randar Bandung yang memberikan fasilitas ruang podcast kita hari ini dan seterusnya. Oke. Siapakah dia bintang tamu kali ini? Jangan lupa para siswa atau para sobat Ermiva, penonton di sana yang telah hadir, ya, jangan lupa di subscribe ya. Dan coach yang satu ini juga jangan lupa di subscribe, karena kalau Anda tidak tertib akan dimarahi oleh coach ini, agak galak juga. Oke, kita sambut. Siapakah dia? Coach Firman, salah satu pendiri ya bukannya. Oke, Oke, Coach. Cat. Selamat dadang, Coach. Selamat dadang. Tatang biasanya. Tatang. Kemarin pulang di Padang itu disebutnya tatang. Berarti Anda itu alumni podcast tahun lalu. Alumni podcast tahun lalu masih podcast. Soalnya ini tim kreatif, buset banyak banget ini ngirim skrip. Berarti Coach Firman ini banyak historical sejarah pahit sejarah manis ya. Banyak pelatihan. Manis, asin, pahit macam lah. Sepak bola itu seperti itulah. Oke. Kita lanjut. Boleh, mau ngobrol aja atau langsung bubar aja kita sekarang? Bubar boleh kan? Sudah ditransfer kan? Tahu aja diri. Oke, Coach Firman. Banyak banget nih. 118 pertanyaan, gila nih. Luar biasa. Oke, baik. Coach Firman bisa ceritakan sedikit nggak tentang perjalanan Anda di dunia sepak bola nih, hingga menjadi pelatih dan hingga menjadi pelatih Ermiva, hingga mendirikan enggak? Ya satu dulu tuh. Satu dulu ya. Ada 120 lagi nih. Oke. Jadi kalau berbicara tentang Firman Sofyan mungkin tidak lepas dari Denny Samsudin. Karena saya main bola di Uni. Main bola di Uni. Saya juga pernah dilatih sama Pak Densam. Bahkan tapi Pak Densam lupa sama saya gitu. Soalnya gitu kan. Saking banyaknya anak didik yang beliau tangani gitu dulu. Bukan kembar semua enggak? Bukan. Oke. Bahkan sampai di dunia kepelatihan pun sama gitu. Firman teh mana ya waktu beliau ngajar saya gitu. Sama gitu, seperti itu. Gitu. Tapi karir saya di kepelatihan itu kurang lebihnya saya memulai karir kepelatihan itu dari UKM Unpas. Oh, kegiatan mahasiswa. Ya, kegiatan mahasiswa. Gitu. Jadi kuliah Anda berarti ya? Kuliah di Pasundan. Kemudian yang hebatnya lagi itu saya bukan orang kepelatihan. Kuliah saya itu jalur komunikasi. Iya, harusnya Anda jadi presenter. Harusnya saya jadi presenter. Jurnalistik. Ambil komunikasi tapi ambilnya PR. Ya nggak beda jauh lah. Tetap kita harus public speaking dan lain sebagainya tetap berjalan. Selepas lulus itu
diminta sama pihak rektorat untuk melatih adik-adik junior Di UKM. di UKM, di UKM Unpas. Anda udah senior apa masih baru Sudah masuk? lulus. Oh, sudah lulus. Udah lulus, Bilang sudah dong, lulus. sudah lulus. Kan tadi bilang sudah lulus. Setelah lulus diminta untuk UKM. Kebetulan ada kompetisi antar fakultas dulu. Fakultas dulu. Atas fakultas. Sebelum ke Lismajab. Sebelum ke Lismajab. Gitu. Karena kebagiannya Liga Torabika kalau nggak salah dulu. Lismajab sudah berhenti, kemudian ke Toriba Oh, Torabika. Ya, ada. Nggak tahu kapal api, lupa lah saya. Ya. Futsalnya juga ada kalau nggak salah lah. Ya, itu di situ. Saya apa yang nyelenggarain? Oh gitu, oh kita belum kenal. Halo Bos Mayora. Kapan event lagi Bos Mayora? Oh, ini ya kameranya yang ini ya. Halo Bos Mayora. Pak Andre Atmaja, halo. Artinya sebetulnya yang ditawari untuk melatih itu temen. Temen waktu itu main bola bareng di UKM, temen yang ditawarinnya cuma kebetulan temen itu malah menyarankan saya, udah coach Firman aja katanya. Mungkin dia yang jauh bisa lebih melatih. Pertama yang ngelatih di sana kita bawa anak-anak di tahun pertama bawa anak-anak fisik. Bawa anak-anak fisik di antar fakultas, kemudian tahun berikutnya mencoba jadi merasakan oh menarik nih. Dunia kepelatihan tuh menarik, ternyata ngedidik anak-anak itu menyenangkan lah gitu. Ibaratnya ada kesan tersendiri lah dibanding dulu karena mungkin passionnya juga main bola gitu kan jadi di saat turun lagi melatih tuh ngerasa oh iya kayak merasakan oh kita turun nostalgia lah gitu Kang. Akhirnya saya nyari informasi dan lain sebagainya, ada tuh license day kebetulan 2018 di KBB. Di Parangpong ya waktu itu. Ya, 2008 kalau di Kopassus. Oh, iya. Kopassus 2018 di Kopassus. Kebetulan di sana instrukturnya Yudi Suryata. Gitu. Di sana main tuh, sudah beres dari situ, akhirnya dari sana saya ketemu sama salah satu pelatih di Produta. Siapa? Pelatih Produta, dia masih muda. Namanya Yuda, nggak usah namanya Yuda. Pelatih Produta. Oh, yang jadi peserta juga ya? Jadi peserta juga. Ya? Jadi peserta khusus. Artinya di sana ketemu, saya ada nggak di sana tempat lowongan? Ya udah nanti coba saya minta tolong coba diinformasikan. Kebetulan Produta waktu itu dipegang sama Coach Aji Nurpijal. Waktu itu kepala sekolahnya itu Coach Aji. Rembo. Halo Rembo. Kebetulan jadi saya bisa melatih dan berkecimpung di dunia sepak bola itu tidak terlepas dari Kang Aji juga, karena Coach Aji juga yang menerima saya waktu itu. Jembatan di situ. Akhirnya saya melatih di situ, melatih di Produta. Kemudian kalau dulu ada almarhum Abah Duta. Abah Duta juga yang sering memberikan kesempatan gitu. Artinya beliau yang bawa saya, karena si orang yang bawa saya ke sini itu dia cucunya Abah Duta. Oh, cucunya. Jadi di situ lah. Kakek guru lah gitu. Artinya di situlah saya banyak belajar mengenai mulai dari grassroots itu karena pertama kali saya pegang itu kelahiran 2007 pada saat itu berarti 11 tahun. 11 tahun. 2007 2018 itu 11 tahun. Di situ saya mulai belajar mengaplikasikan apa yang saya dapatkan di license. Kemudian 2020 saya ambil lisensi masih di Produta dengan rekomendasi Produta. Terus dari situ saya pindah saya diminta dulu sama Angkasa Sulaiman. Ada setahunan di Produta 3 tahun. Tahun berapa sih itu? 2018. Oh, 10 tahun yang lalu aku main di situ. Oh iya gitu. 2018 berarti sama Bos Denny ya. Iya, Bos. Halo, Bos. Oke, dilanjut. Nah, dari situ 2020 sempat minta sama Angkasa untuk kegiatan askab aja di sana, karena mereka keperluan untuk pelatihan berlisensi. Jadi saya di sana setelah keluar dari Produta. Terus dari Produta ke sama Angkasa. Coach Parmin berarti ya? Sama Coach Teddy. Oh, almarhum. Enggak. Yang kiper. Emang udah almarhum. Tadi yang kiper kan?
kurang tahu. Yang suka ke lapangan bawa payung gitu kan? Oh, bukan. Oh, bukan. Berarti tadi yang lain. Teddy Ciparai. Teddy Ciparai. Oh iya, Pak Teddy ya. Teddy Ciparai. Benar. Ya itu. Nah, beres dari situ baru ke Fato. Bergeser ke Fato. Fato. Bukan propelat Pak, bukan. Dulu Fato. Sudah Fato. Oh, sudah Pak. Sudah Fato Kang. Nyampe sana ke Fato karena salah satunya adalah Kang Ajat itu dekat sama Pak siapa ya? Pokoknya dulu tuh ketua Askap di Cianjur. Ketua Askap Cianjur merekomendasikan Firman ke Pak Ajat. Pak Ajat nyuruh saya ke sana ketemu Tito. Karena Pak Tito juga termasuk salah satu orang yang punya impact besar sih di dunia kepelatihan saya juga. Pak Ajat, Pak Tito, Bang Haji gitu dari Pinjal. Itu saya cukup banyak juga lah selain bukan hanya di Produta tapi di Fato juga saya banyak belajar. Kalau di Produta saya banyak di grassroots, belajar dari grassroots terus kemudian transisi ke yacht. Kalau di Fato saya belajar banyak tentang membawa tim di yacht gitu. Saya banyak belajar dari Coach Tito cara A sampai Z mengenai gimana caranya membangun tim dan lain sebagainya, lebih banyak lah. Nah, dari Fato baru saya bergeser ke Ermifa itu karena melihat ya apa ya, melihat visinya mungkin, visi yang dibangun oleh Ermifa seperti apa. Kemudian di situ juga ada Pak Ajat yang punya andil besar saya ada di Fato juga Pak Ajat, sehingga saya bergeser ke sana bukan atas permintaan Pak Ajat, tapi saya bergeser ke sana atas melihat visinya seperti apa. Lihat dari prospek, visi dan lain sebagainya lah. Tentang isi berarti ya yang tentang terkandung artinya sampai sekarang. Karena itu sebuah pilihan kan. Betul, gitu. sampai sekarang akhirnya saya bisa mungkin podcast di sini sama Kang Pandi juga salah satunya mungkin dari situlah jalan perjalanan itu seperti itu. Seperti Coach Erik Setiawan berbicara lagi masalah takdir Tuhan. Takdir Tuhan. Takdir Tuhan, Bro. Tapi emang kebanyakan semua orang itu tidak jauh dari ketidaksengajaan. Betul. Tidak sengaja. Saya jadi pemain bola tidak sengaja. Tidak sengaja bercita-cita, Pak. Oh, itu direncanakannya. Oke nih, Coach Firman, kita berlanjut nih. Berapa pertanyaan tadi? Baru satu ya? Waduh, 100 lagi nih. Oke, yang kedua nih. Apa yang membuat Anda memutuskan gitu kan menjadi pelatih? Dan siapa yang menjadi inspirasi Anda? Dan kalau tadi karir berkata perpanjang. Kalau berbicara kenapa memutuskan menjadi pelatih, satu itu tadi ketidaksengajaan kan ya. Betul. Tapi karena mungkin passionnya di situ. Karena berapa kali saya mencoba untuk bekerja sesuai dengan bidang saya, Kang. Bahkan pernah dulu bolak-balik Jakarta itu sampai berapa kali sampai diterimanya sama MNC Group. Betul. Nggak sampai sebulan keluar dari MNC Group. Bukan passion kita. Karena bukan passionnya. Sama gitu. Saya juga di Elmen bekerja gitu Pak. Saya sebut aja nih Elmen, mudah-mudahan jadi sponsor nih. Saya keluar Pak sesuai bidang perkuliahan kan. Ya itu. Sama berarti juga. Keluar sana kemudian bahkan terjun ke bisnis sendiri sampai akhirnya memulai lagi ke passionnya gitu, ke pelatihan. Nah mungkin ya berbicara tentang takdir teh gitu. Bicara ke sana gitu. Kalau misalkan berbicara tentang inspirasi terbesar itu public role model saya itu lebih ke Pep Guardiola, lebih ke pelatih Eropa lah, lebih ke pelatih Eropa. Cuma lebih idolakan mereka ya. Tapi kalau misalkan untuk lokal. Untuk di Indonesia, untuk di lokal banyak gitu. Bukan karena saya ada di Ermifa terus saya bilang Denny Samsudin. Enggak, karena 1-2 kali saya kursus sama beliau gitu. Artinya beliau itu penuh detail. Karena yang sering beliau tekankan ke saya itu di saat jadi pelatih itu detailing itu yang cukup luar biasa harus diperhatikan. Hal-hal kecil pun ya karena ketahuan ya. Jadi pelatih itu nggak cuma bisa asal saya datang latihan melatih pulang, nggak bisa. Kemudian
kita ngonsep sambil di jalan yuk naik motor kayak latihan kila nggak bisa gitu. Kalau kita mau menuju ke arah yang lebih baik nggak bisa kayak gitu. Kemudian salah satu role model berikutnya itu selain Pak Densam itu Pak Kartono. Coach Kartono Pramdan. Ya karena pertama kali waktu saya ketemu sama beliau, beliau jadi asistennya Pak Densam. Emang menjadi hal-hal yang luar biasa lah. Masukan beliau, input beliau dan lain sebagainya itu luar biasa. Coach Ajat juga sama. Coach Ajat juga salah satu pelatih buat saya. Coach Ajat itu di mata saya bukan pemain. Karena zaman Pak Ajat main, saya nonton bola gitu. Masih bocil gitu. Jangan kepikiran main bola oke Kang gitu. Yang nonton emang ayah mungkin yang sering nonton gitu, emang sekilas lah nonton orang jadul lah gitu ya. orang jadul lagi. Cuma kalau berbicara Pak Ajat, saya juga melihatnya adalah sosok pelatih. Beliau itu orang yang punya prinsip. Jadi kalau berbicara tentang dunia kepelatihan, dua sosok ini bukan karena ada di RMIFA. ya. Terus saya yang berbicara tentang beliau. Cuma berbicara prinsip. Pak Ajat itu punya prinsip yang baik. Selama saya megang tim di RMIFA, beliau ngasih masukan dan lain sebagainya. Semua input beliau itu luar biasa lah itu jadi kalau berbicara tentang kenapa saya melatih, salah satunya adalah saya punya mimpi bahwa sepak bola kita itu harus mendunia. Karena saya punya satu tagline. Kemarin saya waktu di B saya tunjukkan tagline itu ke semua orang di Sumbar. Saya punya satu tagline, karena Indonesia itu punya banyak budaya. Karena Indonesia itu beraneka ragam budayanya, beraneka ragam culture. Artinya Indonesia itu bisa disatukan dengan sebuah sepak bola. Makanya saya punya satu tagline, dari budaya untuk dunia. Dari budaya sepak bola Indonesia dunia. Dari budaya untuk dunia. Ngeri ini Coach Firman nih. Berarti ini mikirnya berapa bulan nih? Puasa enggak? Puasa dulu enggak? Oh enggak puasa dulu. Kirain puasa dulu. Mana sih? Oh ini ya. Kirain puasa dulu, gitu kan, baru bikin budaya untuk dunia. Dari budaya untuk dunia, menuju dunia. Itu budaya menuju dunia. Kalau dipakainya sama tukang anggar, ya anggarnya. Gak pakai tukang musiknya. Ya. Nah kalau yang dipakai untuk yang negatif gimana ya? Untuk negatifnya. Kan from to. Ada yang kurang nih Coach nih. Ya gimana? Anda katakan tadi nggak bisa setelah melatih selesai pulang. Nah sebatas itu. Saya tambahin lagi. Dari rumah setelah melatih jangan dulu pulang. Saya salaman dulu. Amplop. Dulu ini sahabat RMIFA TV nih. Dulu itu budayanya gitu. Sekarang bisa pakai ini. Gitu kan. Tolong dong angkanya kalau sekarang kan. Kalau dulu kan nunggu siswa bayaran atau apa, nunggu bos datang, baris ini belat itu kan, ngopi, bos datang. Honor. Pelatih sudah? Enggak, honor. Bos pelatih sudah? Oh iya ini udah jam 5:30. Baris kasih mak. Oh, amplop tuh gede-gede. Wah. Isinya kecil-kecil. Untung zaman HP ya sekarang. Ya, ini zaman HP lah. TP bos. Dan itu plus-plusnya ya, itu dari segi rewardnya. Ya. Kita masuk ke next question. Menurut Anda tantangan terbesar melatih akademi apa sih dan bagaimana solusinya dan bagaimana cara Anda menghadapinya? Kan biar terangsang juga nih yang lain yang jadi pelatih. Kalau berbicara tentang akademi mungkin ya.
akan berbeda di saat karena eh, posisi gambaran sekarang banyak yang berkaca bahwa sama aja kok akademi itu sama sekolah sepak bola. Seharusnya kene jeung SSB gitu kan. Betul. Jadi cuma nama doang. Padahal kalau kita terus menggali berbicara tentang akademi itu bukan hanya berbicara tentang sekolah sepak bola gitu. Karena di sana kita berbicara gimana caranya orang orang tua mendorong anaknya punya potensi, kita olah dan lain sebagainya. Kalau dia tidak dulu berbicara tentang rezeki. Betul. Karena jadi dan tidak Ngomongin menjadi khusus dulu aja lah ya. mau berbicara tentang gimana caranya sebuah akademi itu bisa mencetak pemain. Outputnya jelas. Berbicara tentang gimana caranya pemain ini bisa kita orbitkan. Betul. Gitu. Artinya itu tingkat kesukaran yang harus dilakukan akademi. Ya, kita nggak kesuksesan klubnya sendiri betul. kan. Gitu. Kita nggak bisa berbicara tentang orang tuh bisa nggak bisa kita menjanjikan dia menjadi pemain. Ya. Oke. Memang kita tidak bisa menjanjikan dia menjadi pemain. Tapi di saat kita ada di ruang lingkup itu, kita harus mau membangun. Karena sepak bola Indonesia ke depan itu ya dari mereka-mereka. Kalau kita tidak bisa membangun diri kita sendiri untuk bisa menciptakan pemain dan mengorbitkan pemain, ngapain kita ada di sini gitu? Ngapain kita ada di industri ini gitu? Berbicara sepak bola kan sudah menjadi industri. Iya, udah jadi industri, sekarang udah global. Berbicara akademi, kita berkaca dengan akademi-akademi di Eropa. Mereka menciptakan sebuah akademi jelas untuk apa? La Masia, Ajax dan lain sebagainya. Salah satunya regenerasi juga kan. Regenerasi karena apa? Tujuan utamanya kalau misalkan saya tanyakan tujuan utamanya adanya sekolah sepak bola, tujuan utamanya ada akademi, tujuan utamanya ada klub, tujuan utamanya ada dimunculkannya pemain, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk apa? Kalau kita tanya lagi, tujuannya untuk apa? Sudah jelas kan? Tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi tim nasional. Udah itu. Iya. Outputnya pasti ujung-ujungnya ke sana. Udah itu. Nggak ada hal lain. Gitu. Artinya kalau misalkan kita tarik mundur dari tim nasional, apa yang harus kita kerjakan gitu kan? Sebagai kalau berbicara tentang kita orang-orang yang ada di ruang lingkup itu gitu, circle sepak bola lah. Iya. Gitu. Mau itu dari pengurus, mau itu dari pengurus sampai kalau dari bahasanya PU lah gitu. Iya. Itu tetap juga tujuannya untuk membangun tim nasional yang sebaik mungkin. Untuk induknya lah. Betul. Artinya kalau berbicara kenapa sulitnya seperti apa tadi? Sulitnya adalah komitmen kita sebagai pelatih, komitmen kita sebagai salah satu orang yang ada di circle sepak bola, membangun kepercayaan diri kita. Gimana caranya? Anak yang tidak bisa menjadi bisa, anak yang sudah bisa menjadi terbiasa, anak yang sudah terbiasa menjadi mahir, anak yang mahir mampu kita orbitkan. Karena sampai hari ini masih banyak fenomena-fenomena yang dia punya potensi, dia punya kualitas, naik di usianya dia hilang. Kan hal-hal itu yang harus mulai kita kikis. Kita antisipasi juga. Kita antisipasi sehingga Kang akan lebih banyak bibit-bibit yang luar biasa gitu. Benar. Yang tidak kehilangan wadah kompetisinya juga. Wadah kompetisi jelas. Karena kalau melatih terus, perangken tuh. Perang tuh gitu kan ya. Artinya yang saya alamin dan yang saya bisa rasakan adalah di saat kompetisinya baik akan lahir pemain-pemain yang baik. Betul. Gitu kan. Gitu. Di saat samping itu pembinaannya juga pasti baik. Pasti baik. Betul. Lebih ke situ. Jadi kalau berbicara tentang sulitnya seperti apa, itu sulitnya adalah konsistensi kita sebagai pelatih. Karena berbicara tentang money oriented, itu pasti jadi sebuah tujuan. Ibaratnya emang uang itu bukan reward lah, door prize lah. Emang kita itu hasil kerja keras lah. Emang uang itu nggak begitu berpengaruh banyak gitu, tapi uang bisa menyelesaikan segala urusan gitu kan gitu. Uang adalah solusi tanpa masalah. Jadi bukan itu ada peso itu. Bukan berarti kita tidak butuh yang namanya money oriented, tapi di saat kita punya komitmen suatu hal
untuk membangun yang baik gitu. Tuh. Itu akan mengikuti. Artinya yang saya harap banyak orang yang mungkin sebetulnya banyak orang yang berpikiran sama dengan saya, tapi banyak orang juga yang takut untuk menjalankannya. Satu, takut dia tidak bisa melakukan apa-apa, takut dia tidak bisa hidup dari situ. Iya. Gitu. Padahal sampai hari ini saya bisa bukan berarti saya sombong tentang Beli sepak helikopter, bola. Belum, Oh, ya, belum. tapi minimal saya masih bisa istiqomah dengan sepak bola gitu. Tuh, Sepertinya seenggaknya untuk rumahnya yang dibangun dapur itu jangan khawatir. Mana itu? Oh yes. Asal liar kamera cuma makin hurung gerak. Ya betul. Jadi ketika kita tidak berbicara money oriented berarti ada totalitas di sana, betul kan? Totalitas. Nah, tapi totalitas itu juga kan pasti ada tunjangan-tunjangan yang lain, ya kan? Nah, kita juga yang rumahnya ada dapurnya jangan khawatir di sepak bola itu ngebul, Pak. Tenang. Yang polisi dapur aman lah. Dan kita juga harus fokus, coach. Betul. Oke. Harus ada tanggung jawab. Ini tim kreatif ngirim lagi nih. Karena kita kalau ngobrol sama Coach Firman karena itu di internetnya Armifa juga, jadi kita ngobrol lebih santai lah dan lebih terbuka. Barangkali ada apa ya? Ada orang tuanya, oh ini si Coach Firman lalajanan kan gitu kan. Awas teman follow. Punishment di lapang, lari ngudeling terus. Oh enggak ya. Jadi ketika kita ngomongin Coach Firman, berarti udah terlibat dengan liganya sendiri gitu kan. Betul. Terus terlibat dengan pembinaannya sendiri. Jadi kita ngobrol agak asik nih, agak apa ya? Mengerucut. Agak mengerucut nih dengan tujuan utama kita, karena nggak usah dipromosiin lagi kalau Coach Firman kan. Nongol di sini aja udah 2 kali. 2 kali. 2 kali. Durasinya apa yang lama Pak kemarin Pak? Durasinya lama banget. 1 jam setengah lebih. Ya 2 lebih. kali 45 lah dengan tambahan waktu additional time. Oke nih Coach nih. Ada pertanyaan lagi nih. Nah, di lapangan terutama ketika kita saat latihan ada beberapa karakter siswa yang memang bervariasi kan? Ada A, B, C dan lain sebagainya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah pendekatan unik seperti apa sih buat mengatasi mereka-mereka dengan karakter-karakter yang berbeda-beda sehingga tujuannya dipertegas benang merahnya si siswanya sendiri. Gimana nih Coach? Cepret Coach, ontunya. Cepret ente. Ontu. Lari mana? Kalau pendekatan saya itu satu, saya bukan, kalau orang mungkin si Coach Firman makan wae di lapangan, bukan. Tapi saya lebih ke arah menitik beratkan ke mereka bahwa di saat latihan kamu itu bekerja. Karena di saat nanti kamu masuk ke industri sepak bola yang profesional, ya latihan itu kerja kamu gitu. Iya. Ya mun gawe mah kudu serius gitu kan. Kalau kerja tuh harus serius. Artinya kamu latihan itu harus serius. Betul. Artinya kenapa saya selalu tegas? Kenapa saya selalu harus dengan nada yang tinggi? Saya nggak pernah marah tapi nada saya tinggi gitu, meninggikan nada gitu. Tapi selepas dari situ saya tetap ke anak-anak tetap enjoy. Iya. Makanya kenapa hampir di setiap saya pegang KU, mau zaman dulu 2007, zaman kemudian kemarin 2008, 2009, sekarang 2010. Mereka semua di saat di luar lapangan nggak ada yang canggung. Karena apa? Karena saya sering bilang, kalau misalkan kalian butuh bertanyalah. Kalau kamu nggak takut bertanya di depan umum, terbuka lah gitu. Ya, kalau kamu takut bertanya di depan umum nih malu, takut pertanyaan nanti diketawain, karena anak-anak usia segitu kan sing serikeun yang Kang kalau misalkan ngobrol lagi nanya gitu, semua nanya gitu. Mereka akan datang aja ke saya. Dan itu saya lakukan di semua KU yang saya pegang. Walaupun tidak semuanya, tapi selalu ada 1-2 orang, Coach, saya mau nanya, Coach, saya gini, Coach, kalau kata Coach, saya kurangnya apa? Kalau nggak mereka japri, Coach, ini gimana, Coach, gini, Coach, saya kurangnya apa, Coach? Saya harusnya kayak gimana, Coach? Sampai seperti itu. Bahkan sampai ada kejadian terakhir itu di Serpong. Saya kan megang 2009 itu dari zaman Armifa League pertama tuh. Iya. Saya ngebangun mereka itu. 2009 saya di Serpong kemarin. Berarti 2 tahun ya, udah 2 tahun ya? Ya, ini tahun kedua. Tahun kedua, bukan 2 tahun, tahun kedua. Di Armifa League. 2009
di Serpong kemarin sebelum maskot. Si anak sampai nangis. Si anak Dipain sampai ke? nangis. Bukan teu dipain. Oh, kenapa? Main dia udah. Cerita nih Kang ya. Dia si anak saya kasih kesempatan main. Dia dari cadangan saya kasih main. Saya lihat dia tidak begitu menguasai jalannya permainan, dia tidak bisa mengejawantahkan apa yang saya inginkan, sehingga entah nervous entah apa yang dia lakukan, saya tarik lagi. Gitu. Walaupun Usia berapa nih teh? usia dulu anak-anak usia 15. Usia 15. 2009 waktu usia 15. Lagi baper-bapernya itu lah ya. Saya tarik. Saya cuma ngomong gini. Kamu saya kasih kesempatan, kamu nggak maksimalkan. Balik kamu. Suruh duduk lah, lain suruh balik di Serpong ke Bandung. Bapak sadis Pak. Balik kamu cerita dulu. Ya. Padahal cuma gitu doang. Tapi entah mungkin cara mandang dia saya ketus atau gimana, karena kalau di lapangan saya kayak gitu. Tegasnya saya agak ketus lah gitunya. Padahal mah wah di luar mah kasurionya. Wah jangan rekam yang itu, tolong dikat. Nanti anak-anak lihat wah Squid Game. Habis sudah. Nah gitu. Dia sampai sedih, saya tanya. Kamu marah sama Coach Firman? Karena Coach Firman tadi marahin. Jawaban yang paling buat saya luar biasa sampai hari ini, yang saya ngebuat bangga bahwa saya bisa ngebangun karakter anak-anak seperti ini. Jawaban dia adalah bukan Coach. Saya marah sama pribadi saya, padahal saya latihan setiap hari. Tapi saya tidak bisa melakukan yang terbaik di lapangan. Saya marah sama diri saya. Sampai seperti itu. Itu hal yang luar biasa menurut saya. Ya, benar. Langka loh. Itu hal yang Biasanya Pak, itu dipain. biasanya makan gak apa-apa. Karena kan saya udah komitmen. Di saat kemarin beres 2009 Ascot, alhamdulillah kita dapat juara, promosi ke divisi berikutnya. Kemudian Pak Densa minta, "Man, kerjain lagi di Army Palik. Udah buat lagi yang 15 tahun yang itu kasihin ke teman yang lain. Firman buat lagi dari awal 15 tahun." Oke, siap. Di Army Palik lah wadahnya gitu. Rakit deui. Saya pertama komitmen dulu dengan anak-anak. Saya tidak mau kalian cengeng. Kalian tidak bermain, kalian main dan tidak bermain itu adalah sebuah proses pembelajaran. Jangan cengeng, Pak saya dimainin Itu latihan. Itu latihan. Jadi ya satpam. Itu karena saya selalu memberikan empat pemahaman ke anak-anak. 4 pemahaman ini gini. 1, ada pemain yang akan bermain di 11 pertama. Ya, Itu. pasti. Mentalnya akan diuji gimana caranya dia bisa tidak memberikan yang terbaik di saat dia menjadi starting 11. Yang kedua adalah pemain yang mulai bermain dari bangku cadangan. Mentalnya pun diuji. Bisa nggak dia merubah situasi? Di saat deadlock, Bisa nggak jadi satu solusi kan? jadi solusi seperti itu. Atau nambah beban kan? Atau nambah beban gitu. Berarti kan mentalnya yang diuji kemarin. Yang ketiga adalah dia yang masuk line up DSP 18 pemain atau 21 pemain tapi tidak bermain. Mentalnya diuji lagi tuh. Dia masih mau nggak ngebangun karakter dia untuk nanti di latihan orang hayang main juga si eta. Bersaing lah. Itu kan membentuk jiwa kompetitif Ya. sebetulnya. Yang Kan ada terakhir, aspek sinisme. kan gitu. yang terakhir adalah pemain yang tidak sama sekali masuk line up. Dia masih punya kemauan gak untuk latihan, menunjukkan di latihan, saya mau kerja nih, saya mau main nih. Besok saya pengen main, saya harus nunjukin di latihan. Selama latihan saya nunjukin, belum dapat kesalahan saya tunjukin lagi, lain, tuh main, abi tuh main. Anda seperti itu nggak dulu? Enggak, enggak. Syukur. Jadi uniknya di SSB atau akademi atau di di tingkat grassroots, youth, ketika kita melatih pasti ada yang betah-betahan. Betul. Dan ketika kita keluar bukan berarti ada bahasa ini menculik menculik siswa gitu kan, menculik pemain banyak kan. lah. Ada paradigma ke situ kan. Paradigmanya banyak. Apalagi yang sensi terhadap kita gitu kan. Entah sensinya karena lebih berprestasi, entah karena hal apa kan kita nggak tahu kan. Betul. Itu fenomena di lapangan seperti itu kan. Nah, ketika kita pindah ke
SSB B Hmm. dari A. Ah, Itu kebanyakan kalau yang betah sama kita, percaya Mas ya, 80% ngikut. Ngikut. Karena apa? Ketika pemain sudah pas dengan pelatihnya, ketika pemain sudah betah dengan pelatihnya, nggak akan berpindah ke lain pelatih kecuali prestasi ke atasnya. Betul. Siapapun pelatihnya, lu harus terima. Kan betul, gitu. betul. Tapi itu fenomena itu saya alamin, Kang. Oh, dialamin. Saya alamin dari zaman Produta. Produta, saya keluar dari Produta 2007 saya bilang. Mereka semua bilang, "Coach, saya mau pengen ikut Coach Firman." Saya orang pertama yang selalu menolak. Ini saya ngobrol di sini karena emang ini adalah real. Saya yang menolak. Klarifikasi Jangan. nih. Oh, Iya. bukan. Oh, klarifikasi. Jangan ikut Coach Firman. Hmm. Karena apa? Satu, kamu tidak akan mendapatkan ilmu baru kalau tidak dengan pelatih yang baru. Betul. Minimal cara saya punya ini, oh mungkin dia punya itu yang saya tidak punya. Macam itu. Gitu. Nah, Tapi tetap aja ini gitu. ikut. Ada yang ikut. Di Fato pun seperti itu. Hmm. Saya keluar dari Fato. Sama, saya selalu jangan ada yang ikut saya. Kenapa? Saya tidak punya ini, mungkin di sana dia punya itu, mungkin dia yang C dia punya yang lebih. Saling melengkapi lah. Jadi melengkapi sehingga otak mereka terisi gitu. Otak mereka mereka terisi gitu. Artinya yang tadi Bang Fandi bilang gitu, akan selalu kalau berbicara tentang kenyamanan akan selalu tertarik. Tapi saya adalah orang pertama yang selalu menolak tentang hal itu. Menolak, kamu nggak usah ikut kecuali profesional ya. Orang butuh ya pemain iya bawalah. Cocok dengan strategi saya. Orang pindah ke dia, gerbongnya kau yang bawa lah. Nah, kan seperti itu profesional. Benar. Berbicara profesional. Tapi kalau untuk pembinaan, saya lebih cocok ya. Makanya dulu beres dari Produta, anak-anak ikut nggak usah. Kalau kalian emang udah nggak cocok di Produta, ya cari aja tempat yang lain. Tapi bukan dengan saya. Seperti itu. Gitu. Berarti ya yang beranggapan Coach Firman tukang culik pemain, Itulah. ini terbantahkan di sini ya. Karena ketika kita juga tahu diri lah ya Coach ya. Ya, Kita bukan siapa-siapa, kita hanya ya secara garis besarnya kita itu hanya pekerja lah. kerja. Dan SSB itu adalah perusahaan. Ketika kita keluar perusahaan, terus aset-asetnya perusahaan, produk-produknya perusahaan ngikut, ya itu kan haknya mereka gitu kan. Kita juga udah dilarang-larang tetap ngikut. Kecuali profesional memang betul. Profesional bisa satu tim dipindahin. Ya, gerbong. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini udah nyampe 100 ini. Baru 78, Pak. Oke. Bagaimana cara Anda menilai potensi pemain muda? Cara melihat potensi pemain muda terutama yang grassroots dan sampai usia 13 atau 14 lah. Kemarin kan Remi Falik. Cara melihat potensinya tuh pemilihan pemainnya tuh seperti apa sih? Banyak tuh. 2 tim ya Remi Falik. Satu tim. Satu tim. Satu tim. Kalau tahun kemarin 2 tim. Ya, Remi Falik aja yang punyanya satu tim. Gitu, tapi nggak apa-apa yang lain bebas lah. Untuk tahun ini. Ya, coach. Kalau berbicara tentang memilih pemain ini berpotensi atau enggak gitu mungkin ya kayak Tuh. seperti itu gitu ya, pertanyaan seperti itu kan ya. Potensi. Kalau Ini kreatif salah nulis kayaknya nih. kalau misalkan Ngantuk ya kreatif ya. kalau misalkan untuk saya sudut pandangnya adalah satu, melihat pemain itu dari determinasinya. Determinasi Ya, itu dari benar. daya juang. Daya juang, benar. Kalau dia sudah punya daya juang, Fighter kan Indonesia. kalau dia sudah punya daya juang, berarti di latihan pun akan seperti itu. Benar. Artinya nanti yang akan kita lihat adalah attitude latihan dia. Percuma sekarang kualitasnya bagus, ibaratnya dia sudah punya basic kualitas yang luar biasa, tapi di saat dia attitude latihannya buruk juga benar. nggak akan begitu. Artinya yang selalu saya lihat itu adalah determinasi. Tuh. Kerja keras, daya juangnya dia. Kemudian kan yang namanya talent identification itu ada yang orang itu ada yang emang sudah punya talented, yang sudah emang dikarunia dengan talenta. Ada juga yang dia punya potensi. Dia tidak terlihat atau dia tidak punya skill secara naluriah, tapi dia punya potensi. Ya, Dia jadi potensial. bawaan alam lah Ya. itu ya. Dia talenta dia itu harus dibentuk gitu. Gitu. Artinya ada 2 kemungkinan gitu. Ya makanya kenapa saya berbicara tentang determinasi. Saya berbicara tentang daya juang.
saya berbicara tentang attitude dia. Attitude dia di pertandingan, attitude dia di latihan, itu akan jauh lebih bisa meningkatkan. Karena kalau berbicara tentang cerita, mungkin di RMIFA itu ada Rio yang sudah terorbitkan ke Nusantara di Liga 2. Mungkin dulu dia pernah sebelum datang ke RMIFA dia pernah latihan di A, pernah latihan di B, pernah latihan di C. Gitu. Kemudian datang ke RMIFA, tahun pertama saya melatih di RMIFA ketemu sama dia, saya lihat ini anak attitude latihannya luar biasa. Mau saya kasih materi seperti apapun, saya kasih materi sekeras apapun, saya materi dimakan sama dia. Gak ngeluh, paling yang ngeluh mah coach, kotak deui coach, cina gitu. Coach camping deui coach, kayak gitu dah. Kayak gitu tadi dimakan sampai akhirnya dia ke Persipo, lolos ke Persipo untuk Liga 3, tapi masalah administrasinya tidak memungkinkan karena dia tidak ikut regional di nasional. Saya juga sempat ngobrol sama Akang kan masalah itu dulu, masalah regulasi itu. Kemudian akhirnya dia mungkin ada kekecewaan. Saya cuma bilang gini, yo gawe dewe. Oh siap coach. Kerja lagi latihan. Nggak lihat latihannya seperti apa, nggak lihat capek atau tidak, dia kerjakan sampai akhirnya yang namanya berbicara tentang konsistensi dan momentum itu akan bersamaan ketemunya di saat kitanya konsistensinya maksimal, konsistensinya terus akan ketemu dengan momennya. Iya, ngeklop Akan ngeklop karena konsistensinya tidak tertunda gitu. Iya. Sehingga kontinuitasnya sehingga momennya dapat tuh di Nusantara. Akhirnya dia mau nyampe ke sana dia udah punya kontrak, dia punya gaji, dia sampai kontakkan terus sama saya masalah coach, makasih dan lain sebagainya, udah ngasih motivasi dan lain sebagainya, udah nomor ini enggak itu mah urusan dia aja. Asapiraku Itu mah urusan itu mah dia. ya intermezzo. Itu jadi kalau berbicara tentang identifikasi talent identification, kalau saya yang pertama dia mungkin banyak aspeknya kalau misalkan dibedah talent identification itu nggak cukup kan gitu, panjang sekali itu. Talent identification beberapa aspek juga udah lama Pak. Kalau saya kerucutkan, yang saya lihat dari seorang pemain itu adalah daya juangnya, determinasi dan attitude dia gitu. Attitude dia karena di saat dibawa ke latihan itu bisa dibentuk. Apalagi kalau dia sudah punya natural talent, itu juga sudah lebih mudah kayak gitu. Menurut Anda nih dari masalah identification talent, itu gampang yang bawaan alam untuk materi latihan atau memang dia terbentuk dengan latihan tanpa bawaan alam? Berbicara tentang mudah atau mudah tidak, dan tidak mudahnya. Kalau berbicara mudah ya terjelas yang sudah bawaan alam. Pengalaman coach begitu? Ya, tapi tergantung dengan tadi yang berbicara tentang attitude latihannya. Nah, kalau yang posisinya dia hanya punya, ya kalau misalkan berbicara tentang mungkin tidak mentah sekali gitu kan, gitu. Mungkin akan lebih mudah yang attitude-nya bagus walaupun dia itu tidak bakat alam. Ya, tidak natural talent kan. Ya, tapi kalau bakat alam kemudian attitude dia bagus ya jauh lebih mengasihkan. Karena di perjalanan karir saya sepak bola nih, yang bawaan alam sempat akan tercoret di salah satu tim profesional di Indonesia. Itu orang Jawa Barat lah. Nah, kita sama-sama berangkat ke sana. Karena yang kepanggil saya nih, saya harus punya teman Bang. Bawa dong dari asal daerah kita kan harus muncul juga di sana. Karena apa? Saya belum pernah latihan sama dia, tapi pernah main bareng sering. Nah, emang itu natural talentnya luar biasa. Dibawa, kan budaya dulu seleksinya itu nggak seleksi berjalan kan? Ya. Namanya siapa? Lu kan kepanggil Pan, lu diam dulu, lu nonton aja, gua mau lihat temen lu. Bagus Pak, luar biasa, edan. Pemain liga yang disuruh istirahat yang kepanggil lah, yang kontrak, disuruh istirahat buat nonton, pakai sepatu ikut, keren, Pan turun yuk, kagak saya bilang, istirahat gua. Main, keren, muji-muji. Pas latihan ngaco Pak. Harusnya dribble begini, begitu. Harusnya sprint begini, begitu. Terus skema harusnya begini, begitu.
itu ngarahinnya Pak, ini profesional loh. Tapi usianya masih di bawah 20 dulu. Kalau dulu pemain 17 tahun asal bagus main senior. Ya. Gitu. Belum tertata dengan rapi, tapi prestasi pemain-pemain udah nonjol lah waktu itu. Cuman belum dirapin aja. Nah, ada juga teman saya nih, bukan bawaan alam Pak. Saya paling kesal Pak main yang jelema eta gitu. Aduh, gacong di Banjar nih contohnya. Sak jeung si ieu satimna Capek. Sugante lain jeung si ieu gitu. Aduh, saya tanya main nggak terlalu bagus, cuman dia jadi orang yang selalu digendong oleh siapapun. Gitu. Tapi kabawaan wae itu halunya bagus. Tapi di salah satu tim Pak, saya lihat karena bukan senior di bawah saya kan. Saya lihat waktu itu di salah satu klub di kasta keduanya di Indonesia, karena kebetulan di kota itu ada 2 tim yang kastanya di bawah dan kastanya di atas. Dilihat latihan HD Pak. Wah, komennya pelatih apa? Dia tuh main tuh jelek guys, latihannya keren, tapi dia bakal jadi. Bener Pak. Betul. Karena pemain yang seperti itu pemain yang jarang cedera Pak. Betul. Karena latihannya tertib. Nah, beda yang netur challenge teman saya tadi nih. Yang latihannya jelek. Dia porsi latihannya juga kan kurang. Ya. Gampang cedera dan lain sebagainya. Jadi itu harus balance ya Pak. Betul. Kalau balance itu akan luar biasa. Karena ya contohnya ada contoh mungkin di dunia kan macam Cristiano Ronaldo. Kalau berbicara tentang Abang saya itu. ya boleh lah abang kemana. Kalau berbicara tentang bakatnya, dia pun sudah punya bakat dari muda dia sudah punya bakat, tapi ditambah dengan kerja keras, kerasnya bahkan sampai usia segini dia masih fit, masih produktif dan fit gitu. Artinya kalau misalkan berbicara tentang attitude latihan itu penting buat main bola. Jadi buat teman-teman pemain muda, mungkin pemain muda, attitude latihan itu penting. Artinya istirahat itu termasuk dalam latihan. Kemudian jelas lah rutinitas latihan itu harus dijaga. Jadi salah satu modal pemain sepak bola itu bukan hanya tentang skill, tapi tentang attitude latihan. Itu. Attitude. Karena attitude itu simbolis dari kedisiplinan. Betul. Kita bisa enggak mudah nilai jelek orang dan lain sebagainya. Jadi pemain muda perhatikan nih. Attitude. Oke coach, kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Saya hitung dulu ya. Ada 100. 2, 3, 4. Tadi kan 78 aja. 78. Sekarang 92. Siapa lagi? Oke nih coach. Karena kita udah 24 jam nih ngobrol nih. Panjang banget, nggak kerasa. Ada 13 detik tuh kelihatan. Subuh ke subuh. Kita bukan macet lah. Kita akan bahas Ermival League nih sendiri. Oke. Gimana nih Ermival League-nya sendiri menurut Coach Firman nih? Untuk Ermival League itu satu hal yang luar biasa kalau saya bilang. Bukan itu karena Anda di situ. bukan karena Ermival League pertama itu tercetus adalah kita berpikir tentang usia 14 yang tidak punya wadah secara khusus di federasi lah. Ya di federasi gitu. Karena mereka harus naik ke 15. Tuh. Atau misalkan mereka harus nempel dengan 15. Artinya momen kosong lah di situ. ya waktu itu saya lagi ngebangun 2009 di usia 14 tahun. Untuk persiapan 15 tahun depan. Gitu. Kemudian prakompetisi lah ya. Prakompetisi tercetuslah gagasan Pak Samsudin ini mengenai Ermival League. Berdiskusi dengan kita semua tim pelatih, berdiskusi dengan semua manajemen, ketua yayasan dan lain sebagainya. Akhirnya tercetuslah Ermival League pertama waktu itu. Itu luar biasa. Masuk dengan saya nulir Pak. Ya, teleponan sih ada obat Pak. Akhirnya saya nggak terlibat ya tahun. Ya tahun kemarin sibuk di Pak Pandi nggak terlalu muncul, tapi konsepnya ada. Konsepnya terbangun di situ. Konsepnya terbangun di sana sehingga luar biasa tahun kemarin. Saya merasa tertolong dengan Ermival League ini. Saya membangun usia 15 tahun untuk tahun depan, untuk persiapan Askor tahun depan. Ini wadah yang luar biasa.
Gitu. Kemudian banyak teman-teman rekan-rekan pelatih juga berbicara, "Coach, konsepnya liga, kita bisa belajar." Karena kalau berbicara tentang kompetisi yang ideal itu adalah kompetisi yang kita bisa belajar dari pertandingan ke pertandingan, Evaluatif. evaluatif. Itu karena kalau mau berbicara kita pengen jadi pelatih yang bukan benar, atau pelatih yang ingin terus berkembang, kita harus mau belajar dari pertandingan ke pertandingan. Karena latihan itu adalah evaluasi dari hasil pertandingan. Pertandingan, betul. Apa sih pertandingan ini? Kekurangannya apa sih? Bolongnya di sini. Dibuatlah, Evaluasi dievaluasilah, program dibuatlah latihan. program latihan selama 1 minggu seperti apa, sehingga kita belajar. Beruntungnya saya dengan Elva League ini, dengan konsep liga gitu, dan kemudian konsep Elva League ini artinya dengan skala liga di kompetisi Ascot pun sama gitu, Sama. panjang, Linear. linear gitu. Benar. Itu artinya ini bisa dibilang sebagai bentuk pembelajaran untuk pelatih, sebagai untuk persiapan untuk pemain gitu. Artinya karena di RMIFA itu kan kita pengennya menciptakan pemain, bukan tim. Karena di saat pemainnya A B C D D bagus, di saat dijadikan tim ya udah ngeblend, tinggal di blend aja, dapat tetap bagus gitu. Untuk RMIFA kedua ini juga udah luar biasa, sangat luar biasa gitu. Ini salah satu yang jadi daya tarik RMIFA ini, RMIFA League ini gitu. Saya bukan hanya tentang penyelenggaraannya, tapi satu-satunya tentang podcast ini. Karena dari tahun kemarin saya sering nontonin podcastnya dan lain sebagainya yang diupload dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satunya sumber inspiratif. Kemudian yang kedua juga jadi sebuah ada pengetahuan juga lah. Misalkan kayak tahun kemarin ada pelatih A berbicara tentang apa, kan itu juga lucu. Kalau saya pernah nonton, ada kalau nggak salah teman-teman media juga mungkin ada yang ngomongin tentang mistis, ada gitu kan, selalu tentang mistis, sepak bola itu berhubungan dengan mistis gitu Perdukunan, kan gitu. itu ada kan, itu jadi sebuah kamus, walaupun ya tidak tabu, cuma jadi sebuah kamus yang cukup lucu di sepak bola kita gitu kan. Sepak bola meliputi semua, Pak. Ya makanya saya harap podcast ini terus digali, terus dibangun gitu, sehingga nanti akan banyak legend, cerita inspirasi dari legend, dari para expert di bidang sepak bola gitu, dari apapun lah yang stakeholder di sepak bola, yang sehingga ini akan menjadi sebuah inspiratif. Oh ini jadi sebuah apa ya, bank data mereka gitu. Gitu. Mudah-mudahan kita juga jadi pilot project atau tolak ukur orang-orang di Kota Bandung yang ingin sama lah. Itu seperti intinya. Gitu. Karena podcast ini ajang etalase kita loh. Betul. Ajang promosi kita. Betul. Gitu kan. Yang mudah-mudahan kita juga jadi inspirasi buat SSP yang lain. Betul. Independen ataupun yang jadi anggota resmi Ascot gitu kan. Betul. Mudah-mudahan kita juga jadi tolak ukur lah, dan kita juga nggak menutup diri kalau mereka mau nanya. Betul. Ya sebetulnya meskipun pada kenaikannya belum sempurna, kita juga harus banyak perbaikan, harus banyak evaluasi, tapi kita berbagi lah. Betul. Dengan seperti ini kita bisa loh. Ya. Nah, persiapannya ini loh. Sehingga kedepannya saya juga kan banyak yang expert di bidang ini. Kan kita juga bisa tanya ke konsumen juga yang malang dan melintang, bukan tanpa melintang. Malang melintang di dunia infotainment kan. Saya juga begitu tugas banyak host broadcaster yang saya kenal. Ya, betul. Jadi ketika ada masukan, nih Mas nih masukannya gimana nih gini. Ya langsung kita terapkan. Segala macam. Sehingga kalau orang di luar RMIFA mau sedikit ngobrol dan pengen membuat hal serupa, itu tidak ada larangan, bro. Mungkin kita bisa combine, kita bisa apa ya namanya, disebut apa sih? Collab. Iya, segini banyaknya dibawa ke studio orang. Gigir stadion nggak gitu ya. Semua tim dibawa ke sana. Meja, TV, apa segala macam. Itu mah judulnya minjem, Pak. Lain collab. Minjem, Kang, itu mah namanya, Kang. Ya, kita juga nanti bikin inilah keserama lah. Penyewaan barang podcast atau studio podcast. Ini kreatif begini aja. Tapi
Ngasih materinya banyak banget. Kurang ajar. Siap. Oke, baik. Para sobat Ermiva. Jadi Coach Firman ini sebetulnya masih banyak yang akan disampaikan gitu kan. Cuman karena kita keterbatasan waktu, saya aja ada jadwal, Coach Firman ada jadwal. Mungkin nanti kita siapin sistem adu bako lah atau Adu bako. sistem adu bacot lah, gitu kan. Jadi kita ngobrol bebas kan, bisa di live kan juga lah Coach Firman. Betul ya? Mau nggak kira-kira? Boleh. Sampai mau nggak? Boleh, kalau bisa ajakin legend. Nah iya, ngobrol kita legend kita lah. segmentasinya ngobrol santai lah. Kita ngobrol. Kalau nggak, ini biar saya naik nih honornya, boleh lah. Hostnya 2. Oh, nggak dua. gitu. Hostnya 2. Hostnya 2 nih. Jadi Wah, kita udah. produser. Bisa. Hostnya 2 ya. Bisa. Jadi kita nanti konsepnya ya santai lah gitu. Kita rubah juga studio kan gitu. Sampingan studio. Kita Iya. ngobrol. 2 ya, hostnya 2. Hostnya 2 ya. Lah. Iya. Saya pernah di satu event nih sama ketua panpel nih. Karena satu pertandingan. Kalau saya kan kalau jajan apalagi gratisan tanggung panpel, saya suka lupa diri gitu kan. Baru datang set ke venue, main gitu. Ketua panpel nih ya. Baru ambil satu gorengan. Cuma 1 match. Kayak gila. Mau makan gak jadi itu. Karena budget 1 match dengan budget 5 match kan beda. Tiap ambil lagi, cuma 1 match. Anggarannya nggak muat. Tapi Ermiva sekarang nggak begitu. Aman ya. Kita alhamdulillah lah diperbaiki lah. Ini di event yang lain gitu. Bener ini mah bener bukan gimmick. Di event yang lain bukan di Ermiva League gitu kan. Tapi nanti apa ya? Ngusup atau apa nih? Judulnya nih. Boleh apa enggak tim media dirumuskan saja. Pokoknya yang penting mah 2 host ya. Salaman dulu Pak. Dua host ya. Durasi mah Dua host. Yang penting Pak Produser 2. 2 host Pak Produser. 2. Udah begini aja. Udah begini, tiba-tiba begini. Padahal nggak makan apa-apa saya. Iya. Oke, baik. Siap. Sebetulnya ini Coach Firman banyak sekali ini tim kreatif ngirim nggak tahu Pak Produser sama kreatifnya ngobrol apa enggak. Produsernya suruh semenit lagi. Tapi tim kreatif ngirim lagi Pak. Ya mungkin yang penasaran ini siapa sih tim kreatif apa produser? Kayaknya mau nyobain, ini cocok nggak jadi host? Hostnya 2 katanya. 2 ya. Selamat lagi Pak. Siap. 2 ya, nantikan duet Coach Firman tadi. Ya, sama-sama pendiri. Oke ya, baik teman-teman semua. Ya, saya rasa cukup sekian. Dicukupkan saja perbincangan kita, obrolan-obrolan kita yang penuh inspiratif juga dan asik juga, penuh guyon juga biar kita nyoba gitu kan. Tapi esensinya dapat. Ya. Kita tidak lari kemana-mana. Nah ini kalau waktunya lebih banyak lagi nih Coach nih. Ya. Rame nih Coach. Kayaknya kalau saran ini Kang Pandi, mungkin nanti Kang Pandi ngobrol sama So bos. ya bos. Kita undang para legend lah. Orang ngajak ngobrol dek diceng-ceng ya legend teh gitu tuh. Boleh. Boleh. Kita ini aja, kita roasting ceng. Kita bombardir Pak. Ngomong dah bahulah legend teh enak mah sekolah kan. Gitu bro. Bercanda. Baik. Pemirsa Ermiva jangan lupa follow apa? Subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa komen-komen terbaik Anda, komen-komen yang unik Anda, dan inspiratif Anda akan mendapatkan giveaway dari Ermiva TV ya. Jadi kita cukupkan sekian Coach ya. Terima kasih atas kehadirannya di Ermiva TV kali ini. Dan bahkan tidak akan hadir lagi. Oke, terima kasih juga untuk para sponsor yang telah mendukung acara ini. Semoga apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, baik. Kita sudahi saja dan ditunggu di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang tidak kalah inspiratifnya ya. Tunggu saja
nyalakan loncengnya biar ada notifikasi ketika kita upload video baru, Coach. Oke. Oke, baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum dan salam olahraga. Salam.